penuh tribun di Gelora Bung Karno dan sangat mudah untuk bisa jatuh cinta terhadap penampilan dari Oli Romeni yang dalam 2 laga pertamanya sudah mampu mempersembahkan 2 gol, dan sepertinya ini pemain yang dicari oleh tentunya PSSI untuk bisa memperkuat lini serang dari pasukan Garuda. Dan kali ini di sisi yang berbeda ya. Ada Rizky Ridho yang mendapatkan kesempatan dan diberikan oleh Jay Izes. Ini juga memang sosok leader di lapangan di usianya masih sangat muda, dan Jay memberikan ini kepada Rizky Ridho karena Jay pun tahu Rizky Ridho menjadi salah satu penampil terbaik di laga hari ini. Ini sisi yang unik ya dari sepak bola kita, bagaimana penonton tentu mendaulat pemain untuk memberikan kalimat motivasi atau pesan-pesan motivasi bagi mereka. Ya, ini adalah hubungan yang begitu kental antara supporter dan pemain yang kita tahu mungkin tidak banyak terjadi di negara-negara lain, tapi lihat di Indonesia bagaimana hubungan yang begitu luar biasa antara fans mereka dengan para pemain. Oleh karenanya juga dibutuhkan para pemain dengan tidak hanya skill set tapi karakter-karakter yang juga istimewa. Ini yang dipertunjukkan oleh para pemain Indonesia. Mereka punya rasa humble yang luar biasa dan mau dikritisi, dan ketika mampu mempertunjukkan aksi terbaiknya maka kreditnya akan, dengan yang dikatakan Reza, sangat fair diberikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Dan ikatan dengan supporter seperti ini juga yang menjadi salah satu daya tarik ya. Para pemain yang pada akhirnya datang untuk memilih membela tim nasional Indonesia dengan darah dari mungkin ibu atau bahkan nenek mereka. Ini yang pada akhirnya kita akan tunggu juga. Apakah mungkin akan ada nama baru lagi nanti ketika di jeda internasional berikutnya. Tapi yang pasti memang kedekatan dengan supporter ini yang harus bisa terus dijaga. Artinya pemain menerima kritik dari para supporter, supporter juga memberikan dukungan secara fair, termasuk juga staf kepelatihan. Dan memang hari ini kita semua merayakannya. Dan tadi sempat ada banner stadion dulu baru mudik, dan sekarang mereka bisa mudik dengan hati yang gembira. Dan ini sebuah stand off yang tepat bagi para pemain dan juga para supporter untuk di sisa Ramadan, sebelum banyak supporter yang akan pulang kampung, banyak juga yang akan merayakan di ibu kota Jakarta. Dan kita lihat kembali satu koneksi yang luar biasa. Belum begitu banyak yang meninggalkan Gelora Bung Karno karena ingin melihat pahlawan-pahlawan ini dengan jarak yang lebih dekat. Indonesia akan tampil menghadapi China di stadion yang sama di Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni, dan berikutnya 5 hari kemudian menghadapi Jepang berpotensi di Saitama. Dan ini menjadi satu hal yang kembali sangat unik karena China ada di posisi paling buncit di grup C, sedangkan lawan yang akan dihadapi sebagai lawan pamungkas adalah Jepang yang sudah mengunci kualifikasi menuju World Cup 2026. Kluivert sangat puas. Kluivert sudah mulai bisa melepas beban dan ini menjadi satu result yang dia inginkan terjadi. Iya. Dan setelah ini mungkin juga sama nih oleh-oleh mudik buat Kluivert pasca jeda ini. Dan tentu oleh-oleh mudik juga buat para masyarakat kita yang merayakan Lebaran di kampung mereka. Dahaga untuk berlaga di Piala Dunia terakhir di tahun 1938 Dutch East Indies. Dan kali ini sebagai Indonesia ada potensi, bahkan sudah memangkas jarak poin dengan 2 tim yang ada di atas dari Indonesia. Saudi Arabia harus hati-hati, Australia pun sama, hanya berjarak 1 dan 4 poin. Masih ada asa memang, walaupun secara kalkulasi masih tetap ada peluang untuk automatic qualification, tapi harus mengandalkan Australia takluk di 2 laga penutup. Dan kita lihat bagaimana Joy Pelupesi dan Ragnar juga turut larut dalam perayaan, dan Pelupesi juga sangat underrated perannya, mungkin tidak terlalu terlihat kamera, tapi dia menjadi pemain yang benar-benar luar biasa dari sisi pergerakan on dan off the ball, dan juga bagaimana visinya untuk memperkaya lini tengah dan juga lini pertahanan dari Indonesia, Coach Herdi. Setuju sekali, dan hari ini perannya memang hampir tak tergantikan ya, dan dia konsistensi bermain di pemain nomor 6 terlihat dengan jelas sekali fungsinya seperti apa, lalu bagaimana tugas dia pada saat mengcover pergerakan Kevin Dix dan pemain-pemain belakang ketika pergi sangat terlihat jelas. Dan
ini satu tentu kredit poin buat Pelupesi untuk kita katakan bahwa dia salah satu pemain penting di tim nasional kita hari ini. Menikmati malam hari di bawah sorot lampu Gelora Bung Karno, pasukan Garuda Indonesia mampu mengamankan 3 poin signifikan, meraih kemenangan atas Bahrain. Bahrain sekarang ada di posisi 2 dari bawah di grup C. Very tough match, and we won. We got 3 points. Dan sayang ini kita tidak bisa mendengarkan rekan kita James Purba yang sedang menginterview di pitch side, Justin Hubner.